Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, hamba yang ingin sukses di bulan Ramadan, pendamba Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam menghidupkan Ramadan dengan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menggolongkan kita bersama golongan hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang dikatakan oleh di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai malam khairun min alfi syahr, yang lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Malam yang betul-betul dinanti-nanti oleh para kekasih Allah. Akan tapi tidak semuanya menanti mendapatkannya. Yang mendapatkannya adalah hanya hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah adalah dengan cara menghidupkan malam itu dengan ibadah. Maka agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, ayo kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah. Kalau kita mencegat, misalnya ada berita tentang seseorang akan melewati rumah kita. Di dalam seminggu dia akan melewati, pasti dia akan melewati sekali. Cuma tidak tahu hari pertama, kedua atau ketiga. Yang penting dalam seminggu pasti dia lewat. Anggap saja penjual makanan yang paling Anda sukai. Kalau Anda memang betul merindukan makanan tersebut, apalagi untuk mungkin istrinya lagi ngidam atau Anda sendiri sangat hobi makanan tersebut, lah makanannya itu, penjualnya itu akan lewat sekali dalam seminggu. Kira-kira kalau Anda memang betul merindukan mendapatkan makanan, gimana agar Anda pastikan Anda mendapatkannya? Atau anggap saja tidak sampai seminggu sekali, saya perpendek. Dalam sehari pasti lewat. Cuman waktunya itu nggak tentu. Antara pagi, siang, dan sore. Lihat. Kalau memang Anda merindukan untuk mendapatkannya, nggak mungkin Anda hanya mengambil, cekat aja nanti sore aja dah. Sudah terlanjur kita nunggu sore, tak taunya paginya sudah berangkat, sudah lewat. Tapi kalau Anda betul merindukan, akan Anda cekat di 3 waktu. Pagi saya tunggui, nggak ada, berarti siang. Nggak ada, oh berarti sore. Ini orang cerdas. Karena apa? Karena waktunya 3. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau main comot, ini berarti nggak benar-benar mendapatkannya, merindukannya. Artinya apa? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Begitu. Tapi kalau orang merindukan betul makanan tersebut, dia akan mengambil waktu pertama, pagi, siang, dan sore. Nah begitu juga dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pasti akan datang. Karena sudah disebut oleh Allah. Pasti datang. Akan tapi, kapan waktunya kita tidak tahu. Cuman ulama membatasi di Ramadan. Ada sebagian mengatakan di luar Ramadan itu lemah. Tapi nggak apa-apa untuk memotivasi orang agar menjadikan di luar Ramadan seperti Ramadan. Tapi umumnya adalah ini yang dikatakan ulama. Bahkan ini hampir disepakati adalah sepanjang bulan Ramadan. Kalau selama 30 hari inilah Lailatul Qadar akan tiba. Bagi siapapun yang mencekatnya selama 30 hari, dia akan mendapatkannya. Dan di antara 30 hari ini adalah yang paling sering terjadi adalah 10 hari terakhir. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang qala fi Lailatul Qadar, Nabi menyebut tentang Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril awakhiri. Cari Lailatul Qadar di 10 akhir min Ramadan, bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iltamisuha fil asril awakhir. Maksudnya, cara memahami hadis ini itu bukan berarti begini. Kita tidur hari 1, 2, 3, 4 sampai 20 baru nanti 21 bangun. Bukan begitu. Hari pertama kita menanti, hari kedua menanti, ketiga menanti, 10, 11, 12 menanti, 20. Setelah itu apa? Ini Ramadan akan berakhir. Maka tingkatkan di sini. Kalau seandainya hari yang lalu itu tidak ada Lailatul Qadarnya, berarti tinggal 10 hari ini. Maka tingkatkan ibadah.
Maka Nabi yashuddu mi'zarahu. Dalam riwayat Nabi menyincingkan lengan baju. Wa yugidu ahlahu. Dia membangunkan keluarganya. Jadi menghidupkan malamnya Nabi. Seperti itu. Jadi para ulama mengatakan 10 akhir itu lebih diharap. Arjaya ini lebih diharap datangnya Lailatul Qadar. Dan di antara 10 hari terakhir itu adalah yang ganjil. Witir. Di antaranya nanti khilaf di antara para ulama sesuai dengan yang beliau pahami. Ada mengatakan 21, 23, 25, 25. Nah baik. Nah kalau memang Lailatul Qadar itu adalah paling banyak diharap di 10 akhir, maka hendaknya kita hidupkan 10 akhir. Nah kesalahan kita adalah main cekat tadi itu, lihat. Sudahlah, kita malam 21 aja deh. Yang lainnya kayak sudah memastikan. Bahkan istilahnya pun istilah yang membohongi, misalnya istilah yang kurang tepat. Karena apa? Lailatul Qadaran. Sehingga seorang ibu-ibu dipikir kalau malam 21 menghidupkan sudah dapat Lailatul Qadar. Besok tanggal 23 diajak masjid lagi, kan sudah Lailatul Qadaran. Begitu juga masjid yang dibudayakan dengan budaya semacam ini akan menjadikan di hari selain itu menjadi sepi. Contoh masjid A. Malam Lailatul Qadarnya tanggal 21, ramenya tanggal 21, tanggal 23 enggak rame lagi. Masjid B 23. Maka di saat tanggal 21 disuruh meramaikan nggak mau. Kenapa? Nanti karena Lailatul Qadarnya tanggal 23. Coba kalau masjid yang ada sistem gaya Lailatul Qadaran, lihat ramainya hanya di hari itu saja, selebihnya tidak. Maka hendaknya kita rubah bahwasanya setiap malam, paling tidak 10 akhir bulan Ramadan kita hidupkan. Dan kita menemukan sebagian masjid yang bisa dirubah dengan cara ini, ramai, setiap malam ramai. Memang karena budaya nunggu itu ada, paling tidak berkurang deh. Seperti dia di salah satu masjid ada di Cirebon begitu. Setiap malam diadakan 10 akhir bulan Ramadan. Diadakan rame. Cuman dia itu ada berkurang di saat apa? Di saat hari genap. Mestinya enggak, tetap rame. Karena apa? Bisa saja di hari genap. Kita merindukan Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Kenapa harus dipisah-pisah? Kecuali ada udzur, kecuali dibedakan. Nah, akan tapi sebaiknya yuk kita tunggu semuanya. Ada di negeri misalnya seperti Hadramut. Itu ada misalnya malam 21 di masjid apa, masjid Muhdor, 23 di masjid Balawi. Itu bukan berarti itu khatamannya. Cuman itu bukan berarti di hari yang lainnya tidak ramai. Jadi khataman di tanggal 21 misalnya di masjid Balawi, khataman di masjid ke 21 di masjid Muhdor, khataman di masjid ini. Tapi itu bukan berarti di hari yang lainnya mereka tidak beribadah. Tidak, itu khatamannya. Setiap masjid mengadakan kegiatan, tapi nanti pas di hari tertentu kumpul di masjid itu ramai luar biasa. Tapi selain hari itu, mereka menghidupkan masjid masing-masing. Dan setiap malam ramai. Itu loh. Jadi kita pengen memudayakan bahwasanya setiap malam hendaknya kita ramaikan, bukan nunggu. Maka dari itu, tolong perhatikan coba. Kalau masjid gayanya gaya nyegat tanggal 21 saja, atau tanggal 23 saja, lihat selebihnya susah diramaikan. Repotnya setengah mati. Bahkan kita pernah mencoba di sebuah masjid itu, karena sudah biasa gaya tanggal 23-an misalnya. Itu tanggal 21 diupayain, tidak bisa, tetap tanggal 23 saja baru ramai. Selebihnya nggak bisa ramai. Tapi di sebagian masjid yang kita mulai dari awal, tidak ada membeda-bedakan. 10 akhir, kita ramaikan bisa ramai. Maksudnya wahai hamba Allah perindu Lailatul Qadar, jangan main cekat-cekat di hari-hari tertentu tanpa kemudian meninggalkan hari yang lainnya. Maka itu menjadikan kita kurang semangat dong, menjadikan kita kurang sempurna dalam beribadah. Justru kita jadikan bahwasanya harapan disembunyikan Lailatul Qadar itu apa? Disembunyikan Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Biar kita bersemangat sehingga ibadah kita tidak hanya di hari itu saja. Dan termasuk ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, Lailatul Qadar disembunyikan. Tujuannya apa? Rahmatnya, hikmahnya apa? Agar kita rajin di setiap saat. Tidak usah nunggu saja, satu. Yang kedua, kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah hari tertentu, Anda nggak bisa kemana-mana.
sopir angkot, sopir taksi, tukang becak, semuanya nggak mau becak. Kenapa Lailatul Qadaran? Anda bingung, nggak ada yang jualan semuanya. Jadi Allah sembunyikan adalah biar yang bakal mendapatkan kemuliaan akan Lailatul Qadaran, yang tidak akan ketinggalan. Begitulah Allah dengan hikmahnya. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bersemangat di bulan Ramadan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah, siangnya dengan puasa, dan menjauhi kemaksiatan, sehingga kita akan sukses di bulan Ramadan, menjadi minal aidina wal faizin, kembali kepada Allah dengan pengampunan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.